Iya, saya dulu ya, sebentar aja. Ya, terima kasih Ustaz Iqbal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Teman-teman LPI yang saya banggakan, tidak ada kata yang pantas kita ucapkan di pagi hari ini kecuali rasa syukur kita kepada Allah. Kenapa? Karena di pagi hari ini kita dikasih nikmat yang sangat besar. Apa nikmatnya Ustaz? Yaitu bisa membaca surah Al-Kahfi. Itu adalah sebuah keistimewaan, ya. Karena bisa jadi di luar sana banyak saudara-saudara kita yang pagi ini dia belum sempat memegang Al-Quran. Tapi kita dengan karunia dari Allah, kita bisa membaca Al-Quran dengan baik. Nah, ini nikmat dari Allah yang sangat besar, ya. Jadi harus kita pahami nikmat itu bukan hanya uang, ya. Bukan hanya uang yang hanya terlihat, bukan, ya. Tapi dengan kita bisa melakukan ibadah saja itu sudah lebih daripada cukup dan sangat luar biasa balasannya di sisi Allah, ya. Sholawat dan salam mari senantiasa kita perbanyak dan kita sampaikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar nanti di hari kiamat, yang pertama kita diakui sebagai umatnya, yang kedua kita mendapatkan syafaat dari beliau. Karena ketahuilah bahwasanya Nabi dan Rasul yang jumlahnya ratusan ribu itu semuanya tidak dapat memberikan syafaat kepada umatnya kecuali Nabi Muhammad, ya. Jadi ini keistimewaan Nabi kita. Bahkan dalam sebuah riwayat diceritakan nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad itu mohon kepada Allah, ya Allah jadikan saya umatnya Nabi Muhammad. Nabi-nabi saja itu berdoa kepada Allah minta dijadikan sebagai umatnya Nabi Muhammad. Nah, kalau kita udah otomatis nih, tapi otomatisnya kita itu bergantung sama kita juga. Apakah kita mau bersolawat atau tidak? Kalau kita selalu bersolawat, insya Allah nanti di hari kiamat kita mudah dikenali oleh Rasulullah. Kita mudah dikenalinya, ya, dengan kita banyak bersalawat kepada beliau. Nggak ubahnya seperti kita sering menyebut-nyebut seseorang, maka orang itu pun lama-kelamaan akan mencari tahu siapa sih ini yang manggil-manggil gua, gitu kan. Siapa sih ini yang manggil-manggil, pasti seperti itu. Baik, teman-teman semua, hari ini kita masuk kepada hadis yang nomor 40 dari kitab Hadis Arba'in, ya. Nah, Hadis Arba'in ini memang secara bahasa Arba'in itu 40, tapi kenyataannya di dalam kitabnya itu ada 42. Ya, enggak apa-apa. Nah, sebentar lagi kita akan menghatamkan kitab Arba'in ini. Kurang lebih ya 2 atau 3 pertemuan lagi. Baik, teman-teman semua, hari ini kita akan mengetahui posisi kita di dalam dunia ini seperti apa, ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Umar, ya. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qol akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, bimun kibaihi faqala kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abirus sabil. Wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhu ma yaqul idza amsayta fala tantadir sabah wa idza asbahta fala tantadir masa wa khudh min sihhatika limaradik wa min hayatika limautik, rawahul Bukhari. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoi keduanya, bahwasanya dia berkata, suatu hari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memegang kedua pundakku, ya, memegang kedua pundakku seraya bersabda Rasulullah, jadilah engkau di dunia ini seperti orang asing atau seperti pengembara. Maka Ibnu Umar radhiyallahu anhu menyatakan,
Jika engkau berada di sore hari, jangan engkau menunggu datangnya esok hari. Jika engkau berada di pagi hari, jangan engkau menunggu datangnya sore hari. Pergunakanlah masa sehatmu untuk menghadapi masa sakitmu, dan masa hidupmu untuk menghadapi masa kematianmu. Hadis riwayat Bukhari. Nah, teman-teman, hadis ini memberikan keterangan kepada kita yang pertama, metodologi pembelajaran. Ya, ini cara mengajar. Di antaranya oleh Rasulullah sudah diajarkan kepada kita. Ya, ini bisa kita aplikasikan kepada anak kita juga, atau kepada sahabat kita juga. Biasanya ini dilakukan oleh orang kepada orang yang dia sayangi, kepada orang yang dia sangat harapkan perubahannya. Ya, begini, Pak Dani sini, Pak Dani. Saya praktekkan. Sini. Lagi, Pak Juan. Nah, nih, ketika melakukan yang Rasulullah contohkan di dalam hadis ini, Rasulullah tuh begini. Pak Dani. Lihat. Nah, begini. Jadi ketika seseorang melakukan sentuhan seperti ini, itu tandanya orang itu dekat sama orang yang dipegang. Benar nggak? Nah, kemudian ketika seseorang itu melakukan sentuhan seperti ini, berarti pesan yang ingin disampaikan itu adalah pesan yang ingin direkam baik, diingat dengan baik, dan diyakini dalam hadis ini orang yang disentuh itu pasti sangat berkesan, nggak bakal mudah lupa, dan dia akan ingat terus. Nah, begitu juga ketika kita sama anak kita lakukan sentuhan. Nah, nanti sholatnya tidak bermain ya di masjid, lebih khusyuk, lebih maksimal lagi. Ya, makasih Pak Dani. Iya. Nah, Iya. Nah, hadis ini memberikan pengajaran seperti itu. Ya, jadi ketika kita mau menasihati orang, ketika ingin memberikan motivasi, kalau ada sentuhan itu biasanya akan lebih menempel, akan lebih terkesan banget, terkenang ya kepada orang yang kita sentuh tadi. Nah, ini oleh Rasulullah itu diajarkan kepada siapa? Ibnu Umar di sini. Ya, Ibnu Umar oleh Rasulullah dipegang pundaknya, lalu disampaikan kepada Ibnu Umar, Busari, jadilah engkau di dunia ini seperti orang asing, seperti pengembara. Nah, artinya apa? Kita di sini diminta untuk tidak berlebihan di dalam urusan dunia, karena dunia ini sementara. Itu udah kita tahu ya. Karena dunia ini jembatan menuju akhirat. Yang namanya jembatan, nih perhatikan, yang namanya jembatan, kira-kira nih, kalaupun kita berhenti di jembatan, bakalan lama apa sebentar? Sebentar. Nggak mungkin kita masuk jembatan terus kita bikin rumah, bikin kafe, bikin tempat peristirahatan, bikin villa di situ, nggak mungkin. Nah, begitu juga saat ini kita di dunia. Jadi jangan sampai istirahatnya kita di jembatan ini sampai melupakan kita kepada tujuan yang sebenarnya. Jadi melihat dunia ini jangan berlebihan. Ya. Nah, melihat kejadian ini kita diajarkan melalui hadis ini, ketika urusan dunia jangan sampai berlebihan. Nah, saya jadi teringat sebuah hadis yang lain. Ini mengingatkan buat saya juga. Jadi hadis ini menceritakan tentang orang yang suka minta. Misalnya Pak Iqbal habis dari perjalanan pulang kampung, Pak Iqbal jangan lupa oleh-oleh ya. Itu diantaranya seperti itu. Atau misalnya Pak Iqbal beliin saya ini dong, kopi. Pak Iqbal jangan lupa gorengan. Pokoknya ini mengingatkan buat saya juga, mengingatkan buat saya. Ini hadis sahih ya, insya Allah ini sudah mutawatir sampai kepada Rasulullah. Jadi orang yang suka minta, di dalam riwayat ini
itu sangat jelas balasannya. Apa balasannya? Di dalam riwayat ini nanti boleh dibuktikan oleh kita semua. Orang yang suka minta kepada saudaranya, itu Allah akan cabut rasa cukup. Orang yang suka minta kepada saudaranya, Allah akan cabut rasa cukup dalam dirinya. Artinya apa? Sampai kapanpun orang itu akan merasa kekurangan. Walaupun dia berlimpah harta, duitnya banyak di ATM, rumahnya mewah. Tapi kalau sifat suka minta ini masih dipelihara dalam dirinya, maka Allah akan cabut rasa cukup. Maka dia akan selalu minta, bagi dong, minta dong ini. Nah itu akan terus seperti itu. Karena apa? Karena Allah sudah mencabut rasa cukupnya. Ya, bukankah kita ketahui tangan di atas lebih mulia daripada tangan di bawah? Nah ini berkaitan dengan hadis ini. Tangan di atas itu lebih mulia daripada tangan yang di bawah. Makanya orang yang suka meminta, ini buat saya juga, hati-hati. Mulai saat ini jangan, kalau bisa jangan. Ustadz gimana kalau saya dikasih Ustadz, boleh nggak Ustadz? Nah kalau dikasih itu beda lagi kasusnya. Dikasih itu terima, itu rezeki dari Allah. Min haitsu la yahtasib, berarti kategorinya. Kalau dikasih beda dengan minta dong, Wintan bagi dong. Aduh. Nah, mengharap, bagaimana hukumnya mengharap? Ini sering terjadi nih, misalnya begini, kita menghadiri sebuah hajatan, mudah-mudahan, mah nanti kita makan di sana aja mah. Sering ya kayak gitu ya. Nah, itu namanya mengharap ya. Nah, dalam Islam bagaimana yang mengharap seperti ini ataupun mengharap yang lain? Itu namanya tomak dalam Islam. Jadi mengharap kelebihan dari sebuah kegiatan, sebuah acara atau kepada orang lain. Mengharap kelebihan, itu namanya tomak. Dalam Islam boleh nggak tomak? Tidak boleh. Tidak boleh menumbuhkan rasa tomak. Karena apa? Biasanya orang yang tomak ini akan kecewa ketika apa yang diharapkan nggak dapat. Kecewa banget. Misalnya, mah nanti kita makan di hajatan aja. Tiba-tiba di tempat hajatan udah diberesin. Nah, coba itu. Aduh, tadi mau makan dulu di rumah. Aduh, ya tadi kita makan dulu di jalan ya. Kalau tahu begini mah nih, nah itu akan terus apa? Ngedume, apa namanya ya? Ya pokoknya nggak enak deh di hati itu kan. Nah itu tomak, nggak boleh. Makanya kita dalam dalam keseharian kita biasakan la haula wala quwata illa billah. Jadi kita serahkan kepada Allah semuanya. Jangan pernah mengharapkan kelebihan dari orang lain. Ya. Ustadz gimana kalau dalam usaha jual beli boleh nggak? Nah kalau jual beli beda lagi karena itu ada usaha di situ di dalamnya. Tapi kalau dalam hal yang lain, nah itu jangan sampai terjadi ya. Jadi mengingatkan buat saya juga nih secara khusus, jangan sampai kita terbiasa meminta-minta. Jangan sampai. Ini bahaya. Bahayanya apa Ustadz? Yaitu kita akan dihinakan oleh Allah dengan cara kita sering minta. Ya, benar. Ini terbukti. Kalau nggak percaya buktiin deh. Orang yang suka minta, dia akan terus meminta dimanapun dan kapanpun oleh siapapun. Dan dia sudah dicabut rasa malunya. Benar. Cobain deh buktiin. Kalau nggak percaya buktiin. Itu akan terus karena apa? Merasa nyaman, merasa enak, merasa nggak keluar duit, merasa nikmat katanya gitu. Tapi itu bahaya banget. Jangan sampai kita digolongkan orang-orang yang suka minta-minta nih. Dari sekarang kita niatin, kita buang sifat itu, jangan dipakai lagi. Kalau bisa mah kita ngebantu ya, kalau bisa kita menolong. Ya, jangan sampai kita meminta, hati-hati. Ini juga buat saya nih, kebetulan saya lagi ingat hari ini pelajaran buat saya juga. Selain buat mengingatkan semuanya, jangan sampai meminta-minta, bahaya ya. Nah, kembali lagi ke hadis ini. Jika engkau berada di sore hari, jangan menunggu datangnya besok pagi. Artinya apa?
Jadi di dunia ini kita disuruh untuk bersegera dalam beramal soleh. Di dunia ini tempat berbekal, dunia ini tempat menyiapkan bekal menuju ke akhirat. Ya, Abdullah bin Umar suatu hari sedang ngerapihin pagar rumahnya. Jadi diceritakan dalam sebuah hadis, Abdullah dan ibunya itu lagi beres-beres pagar rumahnya yang mau roboh. Nah, kemudian Rasulullah lewat. Ditanya, "Wahai Abdullah, apa yang sedang kamu kerjakan?" kata Rasulullah. Terus Abdullah bilang, "Ya Rasul, ini rumah saya pagarnya udah mau roboh, udah rapuh." Nah, terus Rasulullah bilang, "Wahai Abdullah, ketahuilah dunia itu seperti rapuh, lebih rapuh lagi dari tembok rumahmu ini." Artinya apa? Dunia itu singkat, dunia itu sementara, dunia itu sangat-sangat singkat. Jadi kita nggak boleh menunda-nunda kebaikan, menunda-nunda ibadah, nggak boleh. Ya. Nah, bagaimana yang terjadi saat ini? Kita sering kali melalaikan itu. Iya, karena emang iman kita naik turun. Ada kalanya turun, ada kalanya naik. Lagi turun, yaitu sholat entar, baca Quran entar, ngaji entar. Nah, itu berarti iman lagi turun. Ya. Jadi orang yang jarang baca Al-Quran, imannya turun. Semakin dia jauh dari Al-Quran, semakin turun. Semakin jauh, jauh, dan jauh. Nanti untuk balik lagi, susah. Biasanya Allah menegur dengan ujian dan cobaan. Makanya ketika ada ujian dan cobaan, caranya supaya normal lagi hidup kita, dekatkan diri kepada Allah. Dengan cara apa? Sholat, sunnah, perbanyak. Infak, sodakoh, perbanyak. Baca Al-Quran, perbanyak. Itu ya. Jadi kalau banyak ujian, merasa hidup ini banyak ujian, banyak cobaan, ya itu lebih dekat lagi sama Allah. Jangan makin jauh. Kalau makin jauh ya makin susah, makin mumet. Itu yang terjadi seperti itu. Makanya kita beruntung nih kalau orang Islam ada masalah, kita sabar, dapat pahala. Orang Islam nih ada masalah, kita sabar, dapat pahala. Nah, sabar di sini bukan pasif. Ingat ya, sabar bukan pasif, bukan diem aja. Sabar aja saya mah. Enggak, tapi berusaha. Di situ ada ikhtiar lagi di dalamnya. Ya, jadi sabar itu ada ikhtiar di dalamnya, ada usaha di dalamnya. Untuk apa? Untuk mengganti, untuk merubah takdir yang Allah berikan kepada kita. Kalau hari ini Allah menakdirkan kita sakit misalnya, maka kita disuruh sabar. Di antaranya apa? Kita disuruh berobat, kita disuruh berdoa, disuruh minum obat. Untuk apa? Untuk mengejar takdir yang lainnya, yaitu takdir kesehatan yang kita inginkan. Jadi bukan diem aja, kata Ustaz Marzuki, kalau ini sabar aja, diem aja, aduh bahaya itu. Ya. Jadi nggak seperti itu ya. Nah, kemudian jika engkau berada di pagi hari, jangan menunggu datangnya sore hari. Kalau engkau lagi sehat, jangan menunggu masa sakitmu. Intinya sih begini. Jadi hidup itu kan yang kita ketahui ada malam, ada siang. Ada sehat, ada sakit. Nah, itu semuanya selalu bergonta-ganti. Tinggal menunggu giliran aja sebenarnya. Tinggal menunggu giliran. Nah, selanjutnya dari hadis ini kita ketahui bahwasanya hidup ini sementara, tidak abadi ya. Jadi mulai sekarang perbanyak ibadah, perbanyak kebaikan, amal soleh. Buat apa? Buat menuju akhirat yang abadi. Ya, Allahu a'lam bishawab. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.